pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Mulai H-7 sampai H+7 untuk lintasan komersil yaitu Amolengo Labuan hampir rata-rata 24 jam operasi. Kalau kita melihat mungkin dari harga tiket yang cukup mahal ya, terus mungkin lebih banyak orang dia naik moda transportasi lain. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. ASDP Cabang Bau-Bau menyebut angkutan Lebaran Idul Fitri tahun ini berjalan dengan aman dan lancar. Penumpang turun dan berangkat di Bandara Betoa Bari Bau-Bau selama arus mudik turun hingga 25%. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 6 Mei 2023 bersama saya Wode Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. ASDP Cabang Bau-Bau menyebut angkutan Lebaran Idul Fitri tahun ini berjalan dengan aman dan lancar. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Mulai H-7 sampai H+7 untuk lintasan komersil yaitu Amolengo Labuan hampir rata-rata 24 jam operasi. Pelaksanaan angkutan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 arus mudik maupun arus balik H-7 hingga H+7 di Kota Bau-Bau diakui berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan kegiatan angkutan Lebaran via penyeberangan armada kapal feri. General Manager PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ASDP Cabang Bau-Bau Rudi Mahmudi mengaku bersyukur sebab dari 15 lintasan yang beroperasi di wilayah kerjanya semuanya berjalan dengan lancar. 12 armada kapal yang beroperasi baik di lintasan komersil maupun lintasan perintis semuanya juga melakukan penyeberangan dengan lancar sehingga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Mulai H-7 sampai H+7 untuk lintasan komersil yaitu Amolengo Labuan hampir rata-rata 24 jam operasi. Terus si Torobulu Tampo juga 24 jam operasi. Untuk Bau-Bauara rata-rata operasi mulai jam 6:30 pagi sampai jam 11 malam. Dan untuk di lintasan perintis semuanya normal dalam arti sesuai dengan kontrak trip subsidi tersebut. Terkait jumlah muatan, Rudi Mahmudi mengaku terhitung sejak H-7 sampai dengan H+7 Lebaran Idul Fitri tercatat telah diangkut ribuan penumpang dan kendaraan. Rinciannya penumpang sebanyak 102.900 orang, roda 2 atau sepeda motor sebanyak 33.800 unit, sementara untuk roda 4 ke atas baik mobil kecil maupun truk mencapai 9.200 unit. Selanjutnya untuk di lintasan komersil, walaupun posko sampai H-7 atau tanggal 30 April, namun secara kondisi muatan untuk di lintasan komersil tersebut masih ramai tanggal 1-nya karena 1 hari terakhir libur sehingga masih ramai. Dan itu juga alhamdulillah bisa tertangani dengan aman dan nyaman. Rudi juga mengakui suksesnya angkutan Lebaran ini berkat koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi terkait, baik itu Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD, Disub Sultra, Aparat Keamanan TNI Polri, serta semua stakeholder terkait. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Penumpang turun dan berangkat di Bandara Betoa Bari Bau-Bau selama arus mudik turun hingga 25%. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan.
Dan untuk yang berangkat itu kita juga mengalami penurunan kurang lebih 26%. Penumpang turun di Bandara Udara Betombari Bau-Bau selama arus mudik sejak H-7 Lebaran hingga H+7 Idul Fitri 1444 Hijriah tercatat mengalami penurunan dibanding periode mudik tahun 2022. Persentase turunnya penumpang datang hingga 13%, sedangkan penumpang berangkat menggunakan jasa angkutan udara hingga 25%. Menurut Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Bandara Bau-Bau Larano menyebutkan penurunan angka penumpang ditengarai harga tiket di Bau-Bau Makassar yang terlampau tinggi mencapai 1,6 juta rupiah atau naik 50% dibanding tahun lalu. Demikian pula dengan tiket berangkat Bau-Bau Kendari hingga Rp860.000. Rano menjelaskan tidak bisa memastikan turunnya atau mengintervensi harga tiket sebab hal itu adalah kewenangan pihak maskapai. Kalau kita melihat mungkin dari harga tiket yang cukup mahal ya, kemarin harga tiket yang cukup mahal, terus mungkin lebih banyak orang dia naik moda transportasi lain lah. Dari kapal laut kayaknya. Itu mungkin yang menyebabkan terjadi penurunan. Rano merinci penumpang turun di Bandara Bau-Bau tahun lalu sepanjang arus mudik mencapai 3.637 orang, sedangkan tahun 2023 sejumlah 3.164 orang. Sementara penumpang berangkat tujuan Bau-Bau Makassar sejumlah 4.046 orang dan menurun 3.037 orang tahun 2023. Selama arus mudik dan balik lebaran, Bandara Betombari mengoperasikan 4 kali penerbangan untuk memaksimalkan pengangkutan penumpang yang akan ke kampung halaman. Lanjutlah Rano, selama arus mudik penerbangan di Bandara Bau-Bau juga terpantau lancar, aman dan kondusif sesuai dengan harapan pemerintah mudik aman, nyaman dan berkesan. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Realisasi PAD yang dikelola Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bau-Bau pada triwulan pertama telah mencapai 200 juta dari target sebesar 600 juta rupiah tahun 2023 ini. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Setelah di-launching Januari sampai saat ini itu sudah ada sekitar 200-an juta. Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Kota Bau-Bau yang resmi beroperasi pada Januari 2023 telah menyumbang pendapatan asli daerah PAD sebesar 200 juta periode Januari hingga Maret. Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas UPTD Labkesda Bau-Bau, Risnawati, mengatakan tahun 2023 ini pihaknya diberi target mengumpulkan PAD sekira 600 juta rupiah. Dari target itu, pihaknya telah mengumpulkan pendapatan untuk Bau-Bau sebesar 200 juta rupiah pada triwulan pertama. Untuk tahun ini kita target untuk penerimaan PAD, pendapatan PAD dari Labkesda ini kita target itu 500 sampai 600 juta. Kemudian setelah kita melakukan pelayanan dari setelah launching Januari sampai saat ini itu sudah ada sekitar 200-an juta. Risnawati mengatakan layanan paling banyak menyumbang PAD Labkesda Bau-Bau berasal dari pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji CJH Bau-Bau sekira 170 orang dan 20 orang CJH dari luar Bau-Bau. Selain itu, kata Risnawati, penyumbang PAD berikutnya berasal dari pemeriksaan kesehatan berkala peserta BPJS yang mengidap penyakit hipertensi dan diabetes mellitus atau penyakit gula. Para peserta BPJS ini di bawah pembinaan Puskesmas. Kita kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Itu yang selama ini dibina oleh puskesmas. Jadi untuk pemantauan hasil laboratoriumnya diperiksakan di sini. Jadi tim kami turun ke semua puskesmas untuk mengambil sampel darahnya dan kencingnya, baru kita periksakan di sini. Kemarin sudah sempat terlaksana 5 puskesmas dengan total sekitar 300-an pasien. Melihat realisasi PAD triwulan pertama, Risnawati optimis Labkesda Bau-Bau yang berlokasi di Jalan Poros Simpang 5, Kelurahan Sula, Kecamatan Betombari ini dapat mencapai target PAD tahun 2023 bahkan melampaui. Karena menurutnya capaian PAD triwulan pertama baru berasal dari kelompok-kelompok kerjasama Labkesda Bau-Bau
belum termasuk masyarakat secara individu yang datang mengakses layanan Labkesda Bau-Bau yang meliputi antara lain pemeriksaan darah, urin, antibodi, kimia klinik, mikrobiologi, dan narkoba. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau upayakan 500 guru honorer tingkat SD dan SMP tercover dalam seleksi P3K. Mengenai hal itu, kembali Wade Nurliani melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru honorer, salah satunya dengan pendataan agar dapat memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K. Data Dinas Pendidikan, jumlah guru honorer yang mengabdikan dirinya di Satuan Pendidikan TK, SD hingga SMP di Kota Bau-Bau di kisaran 500 hingga 600 orang. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, Bariun, menyebutkan tengah mendata kebutuhan guru mata pelajaran dan guru bidang studi di tingkat Satuan Pendidikan SD dan SMP Kota Bau-Bau berkaitan dengan persiapan penerimaan pegawai dengan perjanjian kontrak kerja atau P3K. Lanjut Ketua PGRI Bau-Bau tersebut, kaitannya dengan kesejahteraan tenaga didik lainnya di tingkat nasional untuk guru honorer penerima sertifikasi tengah menunggu pencairan 50% dan pihaknya terus melakukan percepatan pencairan anggaran tersebut. Alhamdulillah sekarang kita lagi lakukan pendataan terkait dengan persiapan untuk penerimaan P3K. Jadi kami melihat mulai dari SD, SMP kita punya guru pada mata pelajaran kurang, bidang studi apa yang kurang. Kemudian kemarin juga di tingkat nasional untuk penerima sertifikasi mereka diberikan 50%, walaupun itu belum cair tapi kita sudah menunggu. Kita juga coba melakukan percepatan dan semua tentu kaitan dalam peningkatan kesejahteraan teman-teman guru di sekolah. Sementara tepat usai upacara Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau memberikan apresiasi kepada sejumlah guru berprestasi. 2 di antara penerima penghargaan tersebut adalah tenaga honorer berprestasi dari SD Negeri 3 Kato Bengke Sari Anggraini dan SMP Negeri 18 Bau-Bau Yasrin. Keduanya tercatat sebagai guru penggerak dan berhasil masuk dalam program tersebut setelah melalui seleksi ketat bersama guru PNS termasuk kepala sekolah di Bau-Bau. Atas capaian keduanya, pemerintah memberikan apresiasi dan dorongan guru honorer lainnya agar terus bergerak maju, berinovasi dan berdedikasi demi mencerdaskan serta mencetak generasi emas Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. ASDP Cabang Bau-Bau menyebut angkutan lebaran Idul Fitri tahun ini berjalan dengan aman dan lancar. Penumpang turun dan berangkat di Bandara Betuambari Bau-Bau selama arus mudik turun hingga 25%. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.